أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأجمعين سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, as-saimin was saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau kita ditanya tentang tujuan atau hikmah dari puasa yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab di akhir ayat surah Al-Baqarah pada akhir ayat 183, kata Allah, la'allakum tattaqun. Agar dengan puasa itu, kata Allah, Allah ingin mendidik kita, menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa di sisi Allah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya kemudian adalah apa esensi dari takwa itu? Kenapa kita mesti menjadi orang yang bertakwa? Kalau kita baca Al-Quran, kita tadabburi akan banyak esensi takwa yang diceritakan oleh Allah kepada kita. Salah satu di antaranya adalah dalam surah At-Talaq, kata Allah. Ini ayatnya sering kita baca, sering kita dengar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, kata Allah. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah. Orang yang belajar bahasa Arab, ni man di sini disebut dengan man mausul. Harfun mausulun yadullu ala ammiyah. Huruf sambung yang menunjuk segala subjek manusia tanpa batas. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup. Tak kala dia mampu meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah, maka jaminan yang pertama, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kita memiliki masalah. Ada orang yang bermasalah dengan istrinya, ada istri yang bermasalah dengan suaminya, ada orang tua yang bermasalah dengan anaknya, ada anak yang bermasalah dengan orang tuanya, ada orang yang bermasalah dengan masyarakat sekitarnya, ada pula yang bermasalah di tempat kerjanya, dengan atasannya mungkin dia ada masalah. Ingat, kata Allah, apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, sesungguhnya solusinya sangat mudah, biayanya tidak banyak, kata Allah. Cukup dengan meningkatkan takwa, maka Allah akan berikan solusi dari permasalahan tersebut. Kaum muslimin, indahnya lagi bahasa Al-Quran ini. Tak kala Allah berbicara tentang solusi, kalimat yang Allah gunakan adalah makhraja. Makhraja ini kalimatnya nakirah, general, umum. Karena Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita, hai manusia, sesungguhnya setiap satu permasalahan yang kita hadapi, sesungguhnya ada ribuan solusi yang Allah tawarkan. Cukup dengan meningkatkan takwa, maka kemudian Allah akan berikan solusinya. Yang kedua, kaum muslimin, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Bukan hanya urusan fisik, bukan hanya urusan physically, bahkan urusan materi pun kaum muslimin. Ini dahsyatnya. Bahkan urusan materi pun kaum muslimin, kata Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau seseorang mampu menjaga, meningkatkan takwanya, maka kemudian Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah, secara ringkas kita jelaskan konsep rezeki itu Allah bagi dalam Al-Quran kepada 3 tingkatan. Pertama, rezeki manusia secara umum. Dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia.
Kalimatnya nas menunjuk seluruh subjek manusia. Apa perintah Allah? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Carilah, kata Allah, carilah rezeki yang ada di muka bumi ini. Syaratnya dua. Yang pertama halal, yang kedua tayyiba, dibenarkan dalam urusan syariat Islam. Ini manusia diperintahkan Allah semua kita mencari rezeki yang halal. Tingkatan yang kedua kaum muslimin, rezeki orang yang beriman. Ibadah puasa yang Allah panggil adalah orang yang beriman. Dan ternyata rezeki orang yang beriman ini menempati posisi yang tinggi derajatnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Carilah, kata Allah, carilah rezeki yang telah kami janjikan kepadamu. Ma razaqnakum, apa yang sudah kami tetapkan kepadamu. Kaum muslimin, perhatikan kalimatnya. Allah ketika dia berbicara tentang rezeki manusia secara umum, Allah sebutkan di dalamnya kalimat halal. Tapi manakala Allah berbicara tentang rezeki orang yang beriman, Allah buang kalimat halalnya. Kenapa kemudian Allah membuang kalimat halal dalam rezeki orang yang beriman? Para ahli tafsir menjelaskan kepada kita bahwa orang yang betul-betul dia beriman kepada Allah, imannya akan menuntun ia untuk memperoleh rezeki dari jalan yang halal-halal saja. Bahwa orang yang betul-betul dia beriman kepada Allah, imannya akan mengajarkan ia, membawa ia, mendorong ia supaya memperoleh dan mencari rezeki dari jalan yang halal saja. Maka oleh karena itu, tak kala Allah berbicara tentang rezeki orang yang beriman, Allah buang kalimat halal dalam rezeki tersebut. Karena bagi Allah, setiap orang yang beriman, betul-betul dia beriman kepada Allah, sudah pasti dia memperoleh rezeki dari jalan yang halal saja. Yang lebih dahsyat rezeki yang ketiga, rezeki orang yang bertakwa. Ibadah puasa gunanya untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa. Dan kemudian rezeki orang yang bertakwa ini menempati posisi yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, kalaulah seandainya suatu penduduk negeri, kata Allah. Kaum muslimin, bukan main-main. Ahlal qura, kata Allah. Allah tidak mengatakan satu orang, Allah tidak mengatakan dua orang. Sepekan baru ini, kata Allah, Seriau, kata Allah, se-Indonesia, kata Allah, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kata Allah, kalau seandainya mereka amanu wattaqau, mereka betul-betul beriman plus meningkatkan takwanya kepada Allah, maka jaminan yang Allah berikan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, kata Allah, kami akan menjamin, kami yang menjamin, kata Allah, kami akan bukakan seluruh pintu rezeki yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kaum muslimin, secara singkat kita sebutkan, ini baru sedikit dari buah takwa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, kalau boleh kita simpulkan, seluruh ibadah yang kita lakukan, salatkah dia, qiyamul lail, puasa Ramadan, tilawah Al-Quran, sedekah, silaturahim dan lain sebagainya, tujuan akhir dari ibadah itu adalah untuk menjadikan pribadi kita sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini menjadi pengingat bagi kita, memberikan faedah untuk kita semua, dan senantiasa kita diberikan Allah kesehatan dan istiqamahan untuk senantiasa kita bisa memperbanyak amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.